Niat nyemplung rokok. Lek kuwi cek fiktif iki bisa iya bisa tidak tergantung yang melakukannya. Ya, kalau niat. Melakukannya sungguh-sungguh ya pasti jalan keselamatan itu ada. Iya, niatnya udah niat. Tapi kalau melakukannya tidak benar ya gimana? Ditelepon kon sampai pendetamu kon. Wes jo. Iya. Ojo ngomel lah kon. Paling delok aku ning TikTok ngene iki to. Terus diber. Iya, tandanya suruh turun. Seto. Iku gambar belakangmu itu gambar Tuhanmu beneran atau bedo? Atau cuman beneran loh. Asli apa? Asli apa bohongan? Asli loh. Orang mana itu? Yahudi. Orang mana? Orang Manado. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi Tuhanmu orang. Ayo, menungso itu kan. Kan Dito itu sampean luwih ngono kuwi. Tuhan menungso. Dia sulit konflikkan. Iya ta. Yo. Nah, barang saiki wis metu ngelek-ngelek biyen ngepi-ngepi. Nah, ngono itu enggak yo. Seta, aku ngelek-ngelek Sandy. Yang mana yang ngelek? Lah kaya jek tas ngene iki gambar iki kaya ngono kuwi Tuhanmu lah. Ngono kan yo ngelek-ngelek ngono kuwi. Loh, yang jelas pikiran manusia itu nek mbok dudukno wajah Tuhanmu itu Tuhan bohongan. Iki pandangane iki sing salah. Oke, nek gak podo. Nek iku Tuhan beneran, coba kon gambyor banyu. Melung-melung enggak dia? Ayo iku gambar, kuwi iki menggambar. Lah ya kan gambar bukan Tuhan. Aku salah apa? Tapi kan yang asli nih. Saya betul karena itu bukan Tuhan. Coba asli iki yo ngono kuwi asline. Coba siram pakai air kopi, mangap nggak dia? Hah? Ngawur. Lu yo gak nojo, saiki wong sing nyetak gambar katanya Tuhan ini yang orang gendeng. Zaman waktu dulu itu mukanya beneran yang itu atau yang bukan? Ya begini toh kan orang dulu banyak yang menyaksikan 5.000 orang itu terus digambar, dilukis, jadi turun temurun. Wah, umur berapa yang gambar itu? Sudah ribuan tahun toh, sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun. Masih hidup atau udah mati? Generasi penerusnya sudah masih ada terus, generasi penerus. Wes. Gak waras kan. Gak waras gitu loh. Saman iki lho sing ora dewasa. Dadi sing dewasa saiki wis genah. Kalau orang Kristen kuwi Tejo kena report Tejo kena report. Apa ya? Kon kena report kon. Kon kena report. Dia kena report itu udah nggak bisa lagi open cam lagi dia. Iya nggak bisa diselamatkan dia teman-teman. Tapi menarik sih kalau hal yang paling konyol kita diskusikan. Ini Oten ini kelonjotan semua.
Tanyain pesundal ngapain di surga, kok dikatakan masuk surga lebih dahulu. Ngapain di sana? Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada secara rasional. Itu. Habis ini kita ke komalnya Ustadz Arif ya. Si Satpol masih di bawah, kau punya utang, kau nggak ada teman muoten yang berani naik sini Satpol. Kena report dia teman-teman. Keripot karena irungnya kembut-kembut. Nah ini ada Pak Jarot. Bapak Jarot. Selamat malam Pak Jarot. Selamat malam. Oh, dari Kristen atau dari Muslim Pak Jarot? Kristen. Kristen. Ya, pertanyaan saya dari tadi itu tidak ada yang bisa jawab Pak Jarot. Mana? Sesuai dengan yang tertulis di dalam Bible saudara, Ya. pemungut cukai dan pesundal itu masuk surga terlebih dahulu. Pertanyaan saya ringan, ngapain pesundal di surga itu Pak? Silakan Pak. Oh, itu menunjukkan kasih sayang Tuhan itu sama. Bukan. Yang berdosa ada kesempatan. Kita ada kesempatan. Pertanyaan saya ngapain Pak? Pertanyaan Ya, tahu saya. di surga. Ngapain ya nggak tahu lah. Udah di surga. Itu harus ditanya Pak sama Pak pendetanya. jangan ini. Kita kan sudah menjadi satu dalam kerajaan Allah. Menjadi satu gimana? Maksudnya nempel di dinding gitu. Jadi Nah, satu di bisa begitu bisa. bisa ya. Tapi dia kan pesundal Pak. Bolong Pak. Itu kan sudah saya kasih tahu, kesempatan itu sama. Tuhan itu maha cinta, maha kasih. Nah, Tuhan jenengan itu kelihatan nggak? Ya kan dulu. Sekarang nggak? Kok bisa? Karena ya enggak. Nggak adil dong. Dulu kelihatan sama orang dulu, sekarang nggak adil. Wah, Kenapa dulu memperlihatkan sekarang enggak? ya tahu, jangan tanya saya itu mah. Oke, Adanya dua. kan dulu. Nih, udah dua. Tiga. Pak, kalau Tuhannya Bapak dulu sempat jadi manusia, itu disunat. Manusia siapa Pak yang bisa berani nyunat Tuhan itu Pak? Dia kan nyamar jadi manusia, Thomas. Oh nyamar. Iya. Lah kok nyamar Pak? Kok nyamar Pak? Firman yang menjadi daging, diam di antara kita, menjadi hamba. Kan nyamar itu. Nyamar ya. Oke. Melayani. Untuk melayani kita. Oh, nyamar dari siapa dia Pak nyamar? Kan Tuhan nyamar menjadi manusia, melayani, menjadi hamba. Kalau sudah hamba itu kan, hamba itu melayani, sudah paling ibaratnya kalau menyenangkan orang. Waktu dia nyamar kemudian ada yang ngetahui nggak Pak? Dia kan nyamar nih, dia kan nyamar. Terus ada yang tahu nggak Pak kalau dia Tuhan Pak? Banyak yang tahu, banyak yang enggak. Yang percaya tahu, yang enggak percaya enggak tahu. Kan sifat keilahiannya dia itu. Orang yang percaya bahwa dia itu Tuhan kayak saya. Kalau sampean ora. Loh, dia kan nyamar ini. Ini bukan tentang sifat. Dia kan nyamar jadi Masuk manusia. sifat juga masuk. Kasihnya. Mandangnya ke kasih, jangan fisik kalau sudah nyamar. Nah, dia kan nyamar nih jadi manusia. Waktu dia nyamar ini ada yang tahu berapa orang dan yang nggak tahu berapa orang, Pak? Ya banyak lah. Banyak Yang orang membenci dia, yang nggak tahu yang membenci dia. Loh kok masalah sing benci? Enggak, ini bukan tentang benci dan cinta atau suka, Pak. Kan dia disalibkan sama pemuka-pemuka agama Yahudi. Berarti dia nggak tahu kan kalau dia itu Tuhan. Berarti waktu dia nyamar ketahuan itu akhirnya disalib, Pak ya?
Dia itu menggambarkan waktu dia disalib itu nggak butuh pengacara waktu diadili. Jadi kebenaran itu nggak butuh pembelaan. Itu kesimpulannya. Itu dia Jadi masih nyamar. pasrah, kepasrahan. Dia masih nyamar nggak Pak itu Pak? Waktu Iya, disalib jadi itu manusia kan jadi manusia. masih Mengajarkan nyamar. keselamatan. Masih nyamar. Sifat penyabar, ngasuh, pengembala, lengkap semua dia itu. Oke. Ini kata saya. Kata Saya kan Bapak. baru juga jadi Kristen baru saya. Oh baru. Sebelumnya apa Pak? Iya. Sebelum Kristen. Rahasia lah, nggak mau. Oh lo? Rahasia. Iya iya iya. Ya mau lah saya. Baru berapa lama Pak jadi orang Kristen? Paling 2 tahunan atau 3 tahun lah antara itu. Oh sampai waktu ditawari masuk Kristen dikasih tahu dijamin masuk surga enggak? Apa? Bukan masalah surga, hidup kekal dan binasa kan gitu. Iya dijamin masuk surga berarti Pak. Ya nggak tahu, kekal aja, kekal. Dijamin masuk surga apa enggak Pak? Nggak tahu saya. Oh nggak dijamin. Lah kok nggak Cuman dijamin kita kan, Pak? kita kan mengikuti pengikut kan, kita ini pengikut. Ngikut siapa? Pengikut Yesus, mengajarkan kasih. Oh, Yesus diutus untuk seluruh dunia atau untuk sebagian Bani Israel saja, Pak? Ya bagi yang tahu ajarannya ya mau ikut terserah, nggak mau ya nggak apa-apa. Ya iya. Iya ini kan buat pribadi masing-masing. Cuman kan saya juga banyak belajar tentang agama-agama yang lain kan banyak juga. Ternyata saya ya, oh ya Yesus mengajarkan hidup kekal. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan itu kasih. Ternyata kasih itu Yesus, dia berkorban, sesimpel itu. Makanya Maksudnya dia berkorban itu dia menumbalkan dirinya atau ditumbalkan, Pak? Itu sama aja. Oh sama. Dia itu dijahatin orang, dia itu diam gitu loh maksudnya. Nggak melawan. Oke. Diam. Nggak dendam, suruh mengampuni orang yang sudah menyalibkan dia. Saya suka yang kayak gitu kalau diterapkan pada hidup saya. Tapi kan memang berat. Oke, Ini berarti pemahaman saya. Ini baru KTP saya, kan saya juga jarang ke gereja sih sebenarnya. loh, lah kok iso, Pak? Pengikut aja, pengikut. Cuma ikut-ikut. Jadi Bapak Kristen KTP sekarang. Pengikut Yesus, ajaran kasih gitu-gitu. Harus bisa menyangkal diri kayak gitu. Oh, enggak maksudnya Bapak masih Kristen KTP ya? Iya, Kristen KTP, cuman seneng aja. Ya asli. Oke, kita tanya dulu sama Pak Roy. Pak Roy, selamat malam. Malam. Ya, Kristen atau Muslim Pak Roy? Kristen Bang, Kristen. Nah, di atas ini ada Kristen KTP Pak. Enaknya diapain Pak? Apa? Ini Pak Jarot ini bilangnya Kristen KTP enggak pernah ke gereja, enggak punya gereja. Enaknya diapain Pak? Kalau menurut saya nggak bisa menghakimi itu Bang, itu pribadi masing-masing. Oh, Saya karena urusan-urusan itu hanya yang Tuhan di atas yang bisa mengambil keputusan bagaimana orang seperti itu urusan dia. Tuhan yang di atas ada berapa Pak? 1 atau 2 Pak? 1. 1. Yesus itu sudah di atas atau masih di bawah Pak? Udah di surga. Sudah di surga. Kalau Bapak masih di mana Pak? Masih di bumi. Bapak pencipta dan bumi. Bapak pencipta langit dan bumi Pak? Di surga. Yesus di surga, Bapak di surga. Di surga ada berapa Tuhan Pak? 1. Yang 1 itu Bapak atau Yesus Pak? Pertanyaan apa namanya, enggak seperti pemahaman Anda, pemahaman kami Kristen. Tuhan Yesus itu adalah
firman Allah yang telah menjadi manusia. Gambar di dalam Kolose 1:15, Yesus itu adalah gambar Allah yang tak terlihatkan itu. Itu dia. Firman Allah di dalam Yohanes ayat 1 mengatakan firman itu bersama-sama dengan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti kalau Yesus adalah firman Allah atau pikiran Bapa, berarti dia Allah. Berarti itu satu, tidak ada berpisah. Jadi menurut Pak Roy, Yesus itu Bapak itu sendiri ya, Bapak pencipta itu sendiri ya. Ya, pencipta itu sendiri. Oke. Waktu malaikat memberitakan tentang kelahiran Tuhan, yang Bapak yakini Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu, hari ini telah lahir juru selamat bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Betul ya, Pak ya? Betul. Engkau akan menemui seorang anak bayi dibungkus kain lampin. Apakah itu Tuhan atau bukan, Pak? Yang lahir itu kemanusiaannya Tuhan Yesus. Kemanusiaannya Tuhan itu sendiri. Sudah saya bilang, Yesus itu adalah rupa Allah yang mengambil rupa manusia, atau gambar Allah yang dia mengambil rupa manusia atau menjadi manusia melalui melalui firman-Nya. Makanya dikatakan di situ, telah lahir pada hari ini telah lahir padamu Tuhan yang segala macam itu seperti itu. Ya, itu maksudnya yang lahir itu adalah kemanusiaannya Tuhan itu sendiri. Kemanusiaan Tuhan. Ya. Kemanusiaan Tuhan. Karena Yesus itu dia manusia dan Tuhan. Kedagingannya itu yang menjadi yang seperti kita ini, dia gambar yang kita lihat, itulah kemanusiaannya. Keilahiannya itulah yang adalah dia Tuhan. Keilahiannya itu apa? Ya, seperti keajaiban, mukjizatnya. Itu bukti dia sebagai Tuhan. Oke. Jadi menurut Bapak Roy ini, Yesus adalah Bapak itu sendiri. Ya, karena Yesus itu kan firman Bapa itu sendiri. Oke, baik. Benar ya, saya kasih contoh sama Abang. Baik. Pikiran abang itu kamu sendiri tidak? Cukup, saya hanya mengkonfirmasi saja. Itu. Pak Jarot. Menurut Pak Jarot, Yesus itu Bapak pencipta langit dan bumi itu sendiri atau bukan? Iyalah. Oh iya juga, baik. Wahyu 2 nomor 10, selamat malam. Wahyu. Selamat malam, host. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera juga. Ini ada dua wanas ini kelihatannya di sini. Mungkin ada komentarnya. Mereka berdua memahami Yesus adalah Bapa itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Salah atau benar? Salah atau betul menurut teologis? Silakan. Ya, Yesus itu Tuhan. Bapa itu sendiri atau bukan? Itu nggak boleh dipisahkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Bapa pencipta langit dan bumi atau bukan? Ya, dia adalah Yesus Tuhan yang menjadikan segala sesuatu sesuai dengan data di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 nomor 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Allah itu Bapa. Yesus itu Tuhan. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Yesus itu adalah Tuhan, Bapa itu sendiri. Jangan dikasih tahu Pak, nanti murtad kayak saya. Bapak itu sendiri. Itu nggak bisa dipisahkan. Jadi gini Pak Hos ya, teman-teman Kristen juga kalau ada yang bukan beriman kepada kekristenan atau kepada Yesus bertanya, jangan pernah pisahkan Yesus dengan Bapa ya. Tidak ada tiga pribadi, tidak ada. Tiga pribadi itu berarti saya, Hos, Jarot. Berarti udah tiga pribadi. Ya, jadi Yesus ketuhanan kita itu tidak seperti itu, ya.
Tuhan kita itu Esa, begitu. Oke, Bang Wahyu lanjutkan, udah sesuai dengan abang. Saya mandi dulu ya. Berarti walaupun ditanya pertanyaan dan jawaban hampir sama itu ya. Siang Bang Roy, siap Bang Roy. Tuhan berkati Bang Roy. Ya. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Nah, baik. Jangan di framing Bang, jangan di framing. Tuhan Yesus jangan begitu Bang. Tuhan Yesus memberkati, jangan di framing Bang. Nggak boleh Bang. Baik, saya tidak framing. Nah, saya akan ambilkan data tentang apakah betul Yesus itu Bapa itu sendiri. Matius 26, Matius pasal 26 ayat 31. Saya yang bacakan. Anda cek di Bible Anda semuanya di sini. Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Pertanyaan saya, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku ini siapa? Gembala itu siapa? Silakan. Silakan. Siapa? Gembala iblis, yang satu gembalanya iblis, yang satu Yesus. Gampang. Ayo, silakan yang berilmu jawab. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala yang akan dibunuh siapa? Silakan. Ayo. Ada? Wah, ini teologi tingkat tinggi. Silakan. Itu bahasa simbol, kalau nggak tahu bahaya. Iya, Pak Jarod diem dulu, kan nggak pernah ke gereja. Diem dulu. Sorry. Yang sering ke gereja dulu. Iya, sore Pak Yohanes. Tadi di mana? Tadi Matius pasal 26 ayat 31. Matius ya? Iya. Matius. Sorry ya, ini kita dialog aja ya, Bro. Iya, kita dialog aja, nggak ada serangan apa-apa. Saya tidak suka namanya berdebat, tapi kalau dialog saya mau. Ya, siap. Ini baru pertama kali saya masuk bergabung di live kita. Saya bukan polemikus, tapi saya memang debater. Ya, Iya. salam kenal dari saya. Siap. Oke. Di Matius berapa tadi? Sorry, 26? Pasal 26 ayat 31. 26 ayat 31. Tapi sebelumnya tadi kan teman-teman banyak yang saya lihat mereka ya benar dari Wanes ya, yang mengakui Bapak Yesus itu adalah Bapak itu adalah Yesus. Oke, saya terima. Saya orang mau bilang baik itu Tritunggal, baik itu Dwitunggal, mau orang yang Wanes sekalipun, saya cuma mau pesankan bahwa yang penting di sini adalah mereka sama-sama percaya sama Tuhan Yesus. Nah, jadi saya tidak menghakimi siapapun, tapi yang jelas bahwa pribadi Bapak dan Yesus itu jelas berbeda. Oke, bisa teman-teman. Bapak dan Yesus itu sudah sangat berbeda karena apa? Tuhan Yesus sudah pernah bilang bahwa Bapak hidup oleh dirinya sendiri, demikian juga diberikan hidup itu kepada anak. Jadi Bapak hidup oleh dirinya sendiri dan anak juga hidup oleh dirinya sendiri. Oke? Terus Rasul Paulus berkata, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, di sini saya mau pesankan bahwa di dalam kekristenan itu membedakan antara Allah dan Tuhan. Oke, Bang? Jadi harus ada perbedaan antara Allah dan Tuhan. Allah itu menunjuk kepada Bapa. Nah, kalau yang Bang Yohanes, izin Bang. Kita sini sedang tidak membahas tentang ketuhanan, itu mungkin topiknya berbeda nanti. Pertanyaan host ini kan
di dalam ayat 31? Itu yang perlu kita jawab. Mohon Enggak. arah kepada topik. Nanti saya jawab host ya, biar saudaraku Yohanes menjawab. Nanti ganti-gantian. Iya, saya luruskan dulu yang tadi Bang. Gitu. Perlu diluruskan itu Yohanes. Yohanes, izin saudaraku, itu nggak perlu diluruskan, ya, nggak perlu diluruskan. Nanti kita bertemu, kita saling berkomunikasi tentang itu, bukan di sini. Terima kasih. Ya, silakan Pak Yohanes kalau mau menjawab Matius 26:31. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku itu siapa? Membunuh gembala, gembala itu siapa? Silakan. Ini kelihatan Pak Yohanes ini Tritunggal dia. Siapa Pak? Gembala itu siapa? Ini sebetulnya ini Tuhan Yesus sedang mengutip ya. Mengutip nubuatan di dalam Zakaria 13 ayat 7. Iya, ayat 7 ya. Nah, ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan, kalau tidak kita akan salah dalam menafsirkan. Begitu. Jadi itu adalah kutipan Tuhan Yesus. Oke. Nah, jadi jangan mengarah. Kalau saya sih berharap yang jelas di sini aku akan membunuh gembala. Gembala di sini adalah Tuhan Yesus. Oke. Nah, itu udah jelas. Tapi kalau soal aku, saya tidak menjawab. Kenapa? Karena kemarin sempat ada yang bilang iblis yang ini, ada yang bilang Bapak. Nah, saya nggak mau berdebat di situ. Oke. Nah, pandangan Bapak aku itu siapa? Enggak, dengar dulu. Intinya adalah gembala intinya adalah di sini ada yang dibunuh, yaitu gembala. Gembalanya siapa? Yesus. Intinya itu saja. Jadi ambil intinya saja, jangan membuat perdebatan. Ada yang bilang aku di sini, ada yang bilang iblis, aku di sini. Tapi di sini adalah nubuatan. Sekali lagi ini adalah nubuatan. Oke. Iya. Oke, Nah, siap. berarti abang lihat di Zakaria dulu. Buka dulu Zakaria 13 ayat 7. Nggak bisa jangan langsung menafsirkan dari ayat ini. Buka dulu Zakarianya. Oke. Yang di Zakaria siapa Pak? Bapak apa iblis Pak? Zakaria ini nih kalau kita lagi diskusi sama Wanas kan, tiba-tiba Tritunggal naik kayak gini nih jadinya ini. Zakaria. Yang Wanes itu siapa Bang? Yang Wanes itu siapa? Tapi begini Kak Bang siapa? Bang Dito ya? Iya. Bang Dito, saya begini ya. Saya begini. Baik Wanes, baik itu yang memegang baik duit tunggal, bahkan Tritunggal, sama-sama tetap percaya kepada satu pribadi. Oke. Nggak bisa. Anda nggak bisa ngomongin. Maksud saya begini Bang. Pak Yohanes nggak bisa ngomong sama saya. Semuanya, bentar Bang. Semuanya intinya aja itu. Intinya itu. Ya. Yesus itu intinya adalah Yesus. Intinya adalah keselamatan di dalam Yesus. Jadi kalau saya terima semua. Saya terima baik itu Wanes, baik itu Dwi Tunggal, tetap sama-sama. Yang penting nih Bang itu harus ingat. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran dan mengikuti jejak hidup Yesus yang menyelamatkan kita. Itu intinya, inti kekristenan itu di situ, Bang. Begitu. Jadi kalau memang mau menekankan, dialog, ya kita dialoglah tentang ketuhanan Yesus. Oke, saya suka. Kalau Oke, gimana Pak Wahyu sama Pak Roy, kita jadikan Pak Yohanes ini Wanes sekalian. Mau? Boleh? Berarti menjabat dua jabatan ya, Host? Sebentar Bang. Boleh saya tanggapi sebentar boleh, ya. boleh. Bang Roy. Boleh, silakan. Wanes maupun yang percaya, saya percaya sama Tritunggal.
dan Yohanes juga, itu nggak bisa disalahkan saja, sama-sama karena ujung-ujungnya hanya pemahaman bagaimana itu Yesus itu aja yang berbeda, tapi tujuannya sama, bahwa jatuhnya nanti Yesus itu Allah itu sendiri sama. Cuman yang bedanya kalau Yohanes mengatakan bahwa yang turun itu langsung Allah itu sendiri. Iya. Nah, itu di situ bedanya. Kalau kami mengatakan di Tritunggal itu bukan, karena Yesus itu adalah firman Allah yang turun, bukan Allah langsung itu sendiri. Tapi ujung-ujungnya karena firmannya atau pikirannya itu Allah itu sendiri juga. Cuman yang turun itu hanya pikiran Allah. Jadi jawabannya gimana nih? Kalau Pak Yohanes tadi mengatakan tidak mau menjawab akunya siapa kalau gembalanya Yesus. Pak Roy, sebentar. Ya sama. Menurut Pak Roy, menurut Pak Roy, aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Silakan. Aku membunuh gembala gimana nih? Matius 26 ayat 31. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Akunya siapa? Gembala. Di mana? Di Matius pasal 26 ayat 31. Apa dibilang? Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Kawanan gembala akan tercerai-berai. Saya paham. Sudah. Saya tangkap ini. Begini, aku akan membunuh gembala. Hai pedang, perhatikan ya. Zakaria pasal 13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Oke? Bangkitlah terhadap gembalaku. Ini kata Bapak. Oke. Terhadap orang yang paling karib denganku. Artinya apa? Gembala yang paling karib dengan Bapak. Jadi Bapak yang bilang, yang paling karib denganku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Perhatikan. Jadi ini bukan Bapak yang membunuh, oke? Bapak yang perintahkan untuk mereka bisa membunuh gembala kalau menunjuk kepada ayat ini. Kenapa? Itu ada tujuannya. Ada tujuannya. Memang Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Harus ada pencurahan korban darah sendiri. Jadi kesimpulannya akunya siapa Pak Yohanes? Jadi kesimpulannya akunya siapa? Langsung aku. Perhatikan dulu dong Bang. Perhatikan dulu yang pasal 13. Jangan begitu. Kalau kita belajar firman Tuhan jangan begitu. Belajar dulu pasal 13 ayat 7. Yang saya tanya Matius 26 ayat 31, aku siapa? Gembala siapa? Kalau Anda sudah menjawab gembala itu Yesus, akunya siapa? Jangan diputar ke mana. Nggak bisa. Saya bilang nggak bisa begitu Bang. Kalau belajar Alkitab nggak bisa begitu. Kalau kata siapa? Saya. Saya bilang, kenapa saya bilang nggak bisa begitu? Itu harus merujuk kepada Zakaria 13 ayat 7. Iya, paham Tritunggal begitu. Saya tahu, makanya saya tahu Bapak ini Tritunggal. Anda kalau ini Bang. Ini bukan soal Tritunggal. Ini bukan soal Tritunggal. Tapi untuk menafsirkan dengan benar, ini adalah kunci di dalam penafsiran. Makanya kenapa banyak orang salah nggak paham Alkitab, karena dia nggak ngerti penafsiran. Iya, Anda mau menjawab tidak aku itu siapa? Kalau tidak enggak apa-apa, biar nanti yang lain mau menjawab. Oke, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya. Ayat 7 ini ya, saya baca sekali lagi. Oke. Ya, silakan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Ini Bapak yang berbicara. Bangkitlah terhadap gembalaku. Terhadap orang yang paling karib denganku. Artinya Yesus bergaul karib erat dengan Bapa, iya kan? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga ini kata Bapak loh. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi kalau dibilang yang membunuh di situ, yang membunuh itu kalau kita tahu jelas bahwa itu adalah orang-orang Yahudi dengan memakai tangan kekuasaan Romawi.
Oke, itu faktanya. Dengan tujuannya adalah Bapak itu punya tujuan yang membunuh. Yang membunuh adalah, kalau saya ya lebih tepatnya, iblis. Tapi Bapak memakai itu untuk keselamatan jiwa manusia. Oke. Jadi aku di situ iblis ya. Saya tidak jawab soal aku di sini. Ya sudah. Tapi ini fakta karena ini. Jangan paksa. Jangan dipaksain. Kalau Anda memang nggak mau menjawab tentang aku di situ siapa, ya sudah, kita kasih kesempatan kepada saudara yang lain, Pak. Jangan cuman membreakdown, kemudian saya nggak mau jawab yang akunya. Ini kan aneh, Pak. Tapi kalau kan ya, oke. Bisa, ini sebenarnya bisa dijawab sih. Bisa dijawab. Iya, nggak apa-apa. Iya, katakan ya. Tidak katakan bisa tidak. Dijawab begini. Ya, Pak ya. Bisa dijawabnya begini. Perhatikan ya. Makanya, dijawabnya iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu datangnya dari iblis. Silakan, Pak. Abang pintar sekali nih. Oke. Saya muka Kristen loh. Ya. Muka saya muka orang Kristen, Pak. Aku, kalau kita lihat ya, aku akan membunuh gembala dan domba itu akan tercerai. Oke. Aku di sini yang pertama adalah ini huruf besar, A-nya huruf besar. Iya kan? Tapi ini jangan dipotong nih, karena kalau dipotong pasti akan jadi pertentangan. Oke? Saya udah tahu kalau setiap saya ngomong itu, saya udah tahu ini akan arahnya seperti apa. Gitu. Silakan, Pak. Aku di sini A besar, ini menunjuk kalau ini pasti menunjuk kepada firman dari Bapak. Aku akan membunuh gembala. Tapi ini jangan dipotong dulu. Aku akan membunuh gembala Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ini menunjuk kepada Bapak. Tapi ingat, bukan Bapak yang membunuh. Loh, gimana sih? Perhatikan. Kenapa? Karena ini ya faktanya adalah yang membunuh Yesus adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka menggunakan tangan kekuasaan. Jadi makanya begini, Bang. Ini saya kasih tahu. Kita tidak boleh menafsirkan ini. Kita harus kaitkan dengan fakta yang terjadi. Kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Oke? Faktanya yang membunuh Yesus adalah prajurit-prajurit Romawi. Oke? Itu faktanya. Oke, jadi kesimpulannya, aku itu adalah Bapak. Aku di sini Bapak. Tapi ingat, tapi pemahamannya harus benar nih. Tapi faktanya yang membunuh adalah aku di sini Bapak. Tapi harus dikaitkan dengan Zakaria. Zakaria 13:7. Oke? Baik, cukup. Demikian. Ya, silakan Pak Bro Wahyu 2:10, silakan. Sorry teman-teman. Saya jawab, coba tolong dipikirkan lagi ya. Aman Pak Yohanes, aman. Kita tampung jawabannya. Ya. Apa Bro Dito? Iya, Matius 26:31 tadi itu, aku akan membunuh gembala. Akunya siapa kalau gembala itu Yesus? Iblis. Ini nggak ada dasar. Oke, tegas. Oke, Pak Andri, selamat sore Pak Andri. Pak Andri Fernando. Tapi perlu penjelasan itu, tapi udah singkat itu aja, lebih penting udah iblis, konteksnya kan hanya siapa. Oke, lanjut. Oh iya benar. Kalau ditanya siapa? Iya, begitu dong. Oke, Bang Andre, selamat malam Bang Andre. Oke Bang, aman. Tapi Oke Bang. Tapi kalau selamat malam Bang, nanti ke rumah ya. Siap. Ya, gampang lah kalian nanti ngumpul. Siap. Matius berapa tadi Bang? Iya, maksudnya tadi Bang Matius berapa Bang? Matius 26 Bang. Matius 31. Abang cepat kali naikannya tadi ini. 26 ayat 31 ya. Perhatikan A besar ya Bang. Butuh penjelasan. Pak, jangan didok, biarin Pak Yohanes. Ini saya lagi belajar loh Bang.
Iya, kita sama-sama belajar. Host kan hanya bertanya antara ya atau tidak, berarti ya atau tidaknya. Masalah penjelaskan kan nanti. Nanti kita akan sharing. Karena saya lulusan Kristen, Bang. Jangan khawatir. Lulusan Kristen ini. Ya, Pak Andri silakan. Agak berat Pak Andri, kalau misalnya berat nggak usah dipaksa. Karena ini sebenarnya makna teologis. Oke bang. Lanjut aja dulu bang. Bentar bang ya. Yang jawab iblis hati-hati loh ya. Wah. Lanjut aja dulu bang. Kang Dito ini langsung nakut-nakutin aku. Karena aku yang bilang iblis. Kita di Kristen aman bang. Gini Bang Yohanes, tadi kan ku bilang iblis, lalu datang Kang Dito ini gini, hati-hati ya yang ngaku iblis katanya. Akan aku belum kasih penjelasan. Kita nggak seperti itu. Itu bukan hal utama begitu. Kita tahu hal utamanya apa. Iya nanti dulu kita bedah. Kita kasih kesempatan Pak Andri. Pak Andri mau jawab nggak? Aku siapa, gembala Ini siapa? kan bang. Ini kan. Sorry ya, saya cuma sebentar saja ya. Apa Soalnya bang? saya Masalah. mau doa. Iya Pak Yohanes aman. Ya. Udah. Ya silakan Pak Andri. Ini kan bang menceritakan daripada penyaliban ini bang, yang abang bawa ini bang, ketika pada saat mau dia disalibkan itu bang, yang dikatakan lari ini gembala yang tadi kan pengikut daripada Yesus tadi bang, akan terpecah berai kan gitu bang ya? Bercerai-berai ya. Pertanyaan. Iya. Pertanyaan saya, aku itu siapa, gembala itu siapa? Nah, kalau di akunya di sini bang adalah kita mengetahui daripada aku di sini adalah Yesus ataupun Bapa. Kalau dikatakan gembalanya ini adalah muridnya nih bang, yang akan menjadi terpecah berai gitu bang. Silakan bang. Oh. Pemahaman Islam ini. Aman. Jadi pemahaman Islam. Jadi gembala sendiri adalah murid Yesus. Murid Yesus yang disebut Pakai pemahaman Islam cuman bang saya. Enggak. Abang framing abang udah di sini bang, pemahaman Islam bang, abang sini udah framing gitu loh bang. Enggak, saya nggak framing. Kenapa saya seperti itu? Karena di luar doktrin, yang nggak paham teologis, gembala kalau disadurkan kepada murid Yesus, maka yang disalib bukan Yesus, artinya adalah murid Yesus. Iya. Benar. Yang benar gembala di situ sudah Bang pasti. Andre tidak detail. Sabar dulu, Bang Andre tidak detail. Padahal di ayat 32-nya Yesus mengatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, maka dia adalah gembala. Itu maksud saya. Iya. Lanjut Bang Dito. Itu dapat poin. Ya. Bang Dito. Nah, udah dapat bang poinnya bang. Kalau dia gembala, abang mau ikut nggak? Siapa? Saya udah pernah ikut Yesus, tapi Yesus mengatakan. Tapi udah tunggu sabar bang, udah dapat bang poinnya bang ya. Ya. Oke. Jadi Saya bisa. Jadi bisa bang saya untuk ini bang, untuk bertanya kembali kepada abang. Oh, ini topiknya masih 3 jawaban ini. Kita harus bedah dulu. Kalau Bang Andre mau bertanya, nanti dulu nggak apa-apa. Saya undang nanti di tempatnya Menara Syiar. Saya akan ke sana nanti. Nah, ini mumpung satu tema. Jadi begitu aja bang. Jadi teman-teman kayak pada Bang Yohanes Sirang dengan Bang Wahyu. Kalau udah dapat di sini poinnya bang, jangan lagi mau digiring lagi bang gue ya. Ya aman, kita udah tahu. Oke, Abang Wahyu, saya tunggu bang di room kita bang ya. Siap Bang Andre, siap. Oke bang, begitu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke. Shalom. Saya masih punya waktu. Takut digiring gitu loh. Kenapa takut digiring? Enggak, saya tidak mau menggiring saudara-saudara kekristenan ya. Bang Dito. Mau sharing saja gitu loh. Bang Andre agak lumayan tadi itu. Tapi Bang Dito, tanpa ilmu teologis bubar sih. Gini. Bang Dito. Kalau Bang Yohanes mengatakan di situ Bapak, apakah Bapak itu pembunuh manusia sejak semula? Oh, tidak. Dengar ya, itu kan tadi saya sudah jelasin. Itu Bapak, tapi bukan Bapak langsung
langsung Bapak yang membunuh, enggak begitu. Enggak begitu konsepnya, jangan langsung berpikir ke arah sana. Bapak Oke, jadi mau ditarik jawabannya. enggak, dengar. Aku di sini udah pasti Bapak, tapi dengar ya. Dengar baik. Bapak menghendaki Yesus memang harus mati. Kenapa? Karena memang tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia lain, karena semua manusia ini berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Bang Dito tidak berdosa kah? Enggak, jangan kemana-mana dulu. Kita bahas substansialnya dulu. Apakah Pak Yohanes akhirnya menarik jawaban tadi? Ya, tidak, karena memang jelasnya ya Bapak di sini tertulisnya Bapak. Itu nggak mungkin salah. Pada tertulis Bapak akan membunuh Yesus, betul. Tapi ingat, jangan langsung harus ingat jawaban saya yang selanjutnya. Jadi jangan langsung. Oh, Bapak yang bunuh Yesus, ingat nih. Tritunggal itu memang muter-muter berwahyu, bener ya? Tritunggal itu muter-muter. Kenapa harus muter? Itu Nah, saya tidak kenal Tritunggal, saya tidak kenal Gio, saya tidak kenal karena tidak ada dalam Alkitab ya. Saya hanya kenal Tuhan Yesus. Saya bukan soal Tritunggal. Kita tidak bicara soal Tritunggal di sini, Bang Dito. Saya mempercayai ada satu pribadi Allah, satu pribadi Tuhan. Berarti berapa? Dua pribadi. Oke. Nah, sekarang saya jelasin. Kalau mau dengar. Nah, silakan. Kalau mau dengar, ada satu pribadi Allah, ada satu namanya pribadi Yesus. Perhatikan. Ini dua pribadi yang berbeda. Ya. Tapi di dalam Bapa itu ada namanya firman-Nya dan Roh-Nya. Itu harus diingat loh. Itu sejak kejadian saja udah ada. Kejadian ketika Allah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini dijadikan, itu sudah ada. Jadi kita nggak bisa. Jadi ketritunggalan Allah itu dibangun di situ. Begitu. Tuh kan Tritunggal dia. Dengar, paham dulu Bang. Paham dulu kan tadi saya udah bilang ada dua pribadi. Nah, kan saya sedang bicara, saya bilang Tritunggal yang orang bangun itu dari situ. Bukan saya mengakui oh Allah tiga, nggak ada Allah tiga. Satu Allah. Oke. Nah, tapi siapa yang Allah? Bapak apa Yesus? Allah itu adalah Bapak. Bukan Yesus. Dengar dulu, makanya dengar. Jangan setengah-setengah. Ya, Allah itu adalah Bapa. Yang di dalam dirinya itu ada firman-Nya dan Roh-Nya. Sama dengan saya atau Bang Dito punya tubuh, roh, punya jiwa. Bisa dimengerti? Itu menyatu, nggak bisa dipisahkan. Kalau ada yang merasa, oh itu bisa dipisahkan, siapa yang bisa buktikan kebenarannya? Oke. Jadi kalau tidak bisa dipisahkan, apakah dagingnya Yesus adalah Tritunggal juga? Dengar. Nah itu nanti kita bedah tuh kalau sama saya dibedah. Nah perhatikan. Nah ketika firman, percaya nggak? Ketika Bapak menyampaikan firman-Nya, dia berfirman, maka sesuatu jadi. Terus firman-Nya hilang dong dari diri Bapak? Kan enggak. Itu bukan konsep Kristen seperti itu. Nggak ada seperti itu. Begitu ya. Jadi firman menjadi daging. Tapi bukan berarti firman di dalam diri Bapak udah hilang, nggak ada itu. Nah, yang jadi daging ini dia menjadi Tuhan. Kalau kalau Bang Dito belajar di kitab Daniel, yang lanjut usia memberikan kuasa kepada. Ini Bapak kayak kakek itu naik kursi roda. Jangan ke Daniel. Ke Daniel masa dikatakan Bapak itu naik kursi roda, rambutnya putih. Dengar. Kata Bang Dito pernah lulusan Kristen, makanya saya ngomong. Makanya saya tahu kalau Daniel menggambarkan posisi Bapak itu rambutnya putih naik kursi roda. Nah, sekarang berarti kita bicara soal Tuhan. Nah, Tuhan ini selalu orang memandang, perhatikan ya. Saya baru tadi mau buat video. Tuhan, kita berbicara tentang, saya tidak pernah menekankan Tuhan itu mengenai asal mulanya Yesus. Oke? Bukan asal mulanya sebagai firman Allah, enggak. Tuhan di sini
yang ditekankan adalah kemanusiaan Yesus yang taat sampai mati, dia mati di kayu salib, dia menjadi Tuhan. Itu yang pertama. Yang menjadikan dia Tuhan siapa, Pak? Tunggu, dengar dulu. Jangan pikir yang menjadikan Tuhan orang Kristen, enggak ada itu. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah, perhatikan, kalau abang belajar tentang Mesias, belajar nggak? Ya, Kristus, Mesias, Kristus. Mesias itu apa? Yang diurapi. Yang diurapi untuk apa? Ya, untuk jadi juru selamat. Juru selamat. Abang mengakui? Ya. Oh, Bagi orang terus? Israel. Nah, ini. Yang tertulis, kan yang tertulis. Dengar. Jadi, Ya, silakan. waktu itu Tuhan Yesus ada di dalam, tercatat di dalam Yohanes pasal 4. Yesus ada di Samaria, berjumpa dengan perempuan di Samaria. Perempuan di Samaria itu berkata, akan datang dia. Ya, mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Oke? Yang disebut dengan Kristus. Lalu Yesus berkata apa? Akulah dia. Itu cuma satu kali loh. Dia mengakui itu karena dia nggak bisa ngomong kepada orang Yahudi. Kalau ngomong kepada orang Yahudi saat itu juga mati. Nggak boleh. Makanya belum, Pak. tunggu, ada dua kalau soal Tuhan. Perhatikan. Nah, itu kan kalau soal Tuhan berbicara soal penebusan. Oke? Abang bisa terima ini? Ya, jadi kita mau bicara apa ini? Penebusan kah, Mesias kah, atau Sekarang lanjut cepat aja, secara cepat. Gini, saya mau bantah, Pak. Sesuai dengan perkataan Paulus, Kolose 2 nomor 9. Iya, tunggu, secara cepat. Apakah tubuh jasmaninya itu adalah keseluruhan Tuhan atau bukan? Tuh. Begini, dengar dulu. Oke, saya lanjut dulu. Kolose pasal 2 ayat 9. Secara jasmania. Host pun jadi lari kemana-mana, kok jadi ikut lari kemana-mana. Topiknya berbeda kok. Abang dengar dulu, nanti saya akan jawab itu. Beliau mengajarkan bahwa Yesus itu kemanusiaannya kemudian menjadi Tuhan. Saya akan jawab itu, dengar. Saya punya konsep Tuhan, saya udah temukan ini. Oke? Ya, silakan. Ketika berbicara tentang Tuhan, yang pertama yang ditekankan adalah penebusan. Yang kedua adalah kita mengakui Yesus akan jadi raja di dalam kerajaan Allah. Itu perkataan Yesus. Dia berkata di hadapan Pontius Pilatus, dia berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Oke? Kerajaannya itu adalah kerajaan Allah. Jadi semua manusia, semua orang akan di bawah pemerintahan Kristus kalau selamat. Ya. Kalau masuk surga. Jadi kepalanya mau seluruh presiden di seluruh dunia ini semua harus tunduk kepada Kristus kalau mereka selamat. Nah, jadi Yesus Kristus adalah pemimpin di dalam kerajaan Allah. Nah, itu penekanannya kalau kita bicara soal Tuhan. Oke? Abang bisa paham ini. Lalu nah, jadi itu adalah penekanannya. Jadi begini, kalau abang nggak percaya sama Tuhan Yesus, abang nggak ada di sana. Intinya bukan begitu. masalah ketuhanan dulu, Pak. Yang saya mau beredel sesuai perkataan Paulus, Kolose 2 nomor 9. Secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita mau bahas 31 atau kemana-mana? Wah, ini yang udah kemana-mana Pak Yohanes dari tadi. Loh, sekarang Pak Yohanes hostnya atau Dito yang hostnya? Aku tanya lah dulu. Oke, berarti balik ke Matius 26:31. Baik. Udah selesai saya rasa. Baik, Pak Yohanes tadi mengutip Zakaria 13 nomor 7. Di situ firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala. Itu perintah atau dia sendiri yang akan melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Itu perintah. Itu bukan perintah, sebentar. Saya lihat dulu. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Ini adalah perkataan Tuhan ya. Perkataan Bapa. Perkataan Bapa. Terhadap yang orang yang paling karib denganku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala. Bunuhlah gembala itu perintah. Bunuhlah gembala, Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan itu perintah terhadap yang lemah. Itu firman Tuhan perintah atau dia sendiri yang melakukan?
Ya sudah pasti bukan dia sendiri yang melakukannya. Oke, lalu siapa? Perintah kepada siapa ini? Bunuhlah gembala. Ini adalah sebuah nubuatan, sekali lagi nubuatan. Tahu, nubuatan tadi kan digenapi di Matius 26:31. Ya. Pertanyaan saya, firman Tuhan, bunuhlah gembala. Ini perintah kepada siapa? Sudah jelas kepada manusia. Kepada Manusia apa iblis? Kepada orang-orang. Nah ini nggak bisa terserah lah begini, terserah ini mau iblis mau itu manusia, tapi faktanya apa? Bagaimana berwahyu? Kok nggak konsisten ini Pak Yohanes sih berwahyu? Ya udah begini, ini perintah, ini saya jawab jelas ya. Ini perintah kepada iblis dan para pengikutnya. Oke. Jadi gini, Pak Yohanes. Ya. Gembala di situ di Yohanes 3 di Zakaria 13:7 ini gembala kepada siapa ini? Apakah gembala ini Yesus? Gembalanya Yesus. Memang Yesus itu gembala. Oke, kemudian ada kalimat aku akan mengenakan tanganku sendiri terhadap yang lemah. Yang lemah siapa, Pak? Yang lemah. Ini sudah jelas. Yesus juga. Kalau teman-teman belajar, dia itu dia menjadi seperti hamba yang lemah, bahkan tidak terhitung kata Yesaya. Sabar, sebentar. Saya bedahkan lagi ya. Bunuhlah gembala. Gembala itu kalau ke Yesus, maka Tuhan Elohim itu, Yahweh itu mengatakan bunuhlah Yesus. Lalu Elohim mengatakan aku akan mengenakan tanganku sendiri terhadap yang lemah. Siapa yang lemah di sini? Tahu nggak Bang? Orang yang dibunuh itu dia masuk kepada golongan orang lemah, ya kan? Yang saya tanya, yang lemah ini siapa? Yang lemah di situ Yesus sebagai hamba. Yesus. Oh, iya, udah jelas. Oke, kalau yang lemah itu Yesus, gembala itu siapa? Ya iya dia. Ini sama Bang. Ada gembala yang diperintahkan untuk dibunuh, tetapi Yahweh mengatakan akan mengenakan tangannya sendiri kepada yang lemah. Yang lemah Yesus. Ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus? Perhatikan ya. Perhatikan. Yang lemah itu bisa menunjuk kepada Yesus. Bisa. Yesus juga. Gembala juga Yesus. Ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus? Gitu. Kok bahasanya? Ada berapa Yesus? Kan dia nggak menggiring ke situ Bang. Bukan soal berapa. Bunuhlah gembala. Gembala Yesus. Ini mah nggak jelas nih. Loh bukan, Anda yang bingung ini kelihatan. Konsepnya udah nggak benar nih Abang Dito. Abang Dito konsepnya nggak benar nih. Nggak apa-apa, nanti rembukan di Komel Kristen supaya kalian tidak bingung ngikutin Edis atau ngikutin Bom-Bom. Bawakan narasi saya. Aku nggak bingung, nggak bawa narasimu Dito. Dito, aku nggak bingung dan akan nggak bawa narasimu Dito, ya Dito ya. Bang Dito yang nggak ngerti. Karena kamu belum dengarkan narasiku. Ya Dito ya. Bang Dito. Kan di sini demikianlah firman Tuhan. Kalian harus mengutip. Kalian kan harus mengutip. Demikianlah firman Tuhan. Bunuhlah gembala. Aku akan mengenakan tanganku sendiri terhadap yang lemah. Tahu nggak? Oke. Saya langsung bicara nih Bang. Perhatikan ya. Orang yang lemah yang dibunuh, gembalanya dibunuh. Dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia lemah, dia dibunuh. Tapi tahu nggak? Dia berkata apa? Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Ketika dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu pertolongan Bapa. Akunya siapa? Aku Bapa. Apakah Bapak pembunuh? Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Oke, apakah Bapak pembunuh? Kok Bapak pembunuh? Kan katanya Bapak. Aku membunuh gimana sih? Aku akan membunuh yang lemah katanya Bapak. Apakah Bapak pembunuh? Abang Dito nggak paham lah. Abang Dito kayaknya nggak paham. Yang nggak paham itu, yang meyakini Bapak itu pembunuh manusia sejak semula adalah bapaknya iblis. Iya. Itu saya nomor 10 ayat 10 kok.
Yesus berkata, aku Yohanes kayaknya pemahamannya nggak seperti itu. Yohanes pasal 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia. Dengar sejak dulu, semula. Kang Dito, dengarkan dulu Kang Dito. Tidak ada kaitan Yohanes dengan Matius 26 itu. Tidak ada kaitan dari mana? Yang mengatakan ingin membunuh Yesus ya? Matius 26 itu isinya. Iya, konsepnya Di Matius 26 ayat 31 itu isinya apa? Yang menginginkan membunuh Yesus siapa? Kita nggak bisa memahami Alkitab itu hanya dengan pemahaman pikiran logika saja, enggak. Karena di dalam Alkitab itu terdapat Waduh, udah mulai dogmatik. perumpamaan. Banyak ayatnya yang Misionaris sudah hadir. Bang Yohanes, ini ada Abana ini Pak Chandra misionaris sudah hadir di sini. misionaris bersama gembala bersatu. Jadi kalau Ini harus diulangi lagi nih kalau misionarisnya di sini. Nah, makanya Boleh, Bang Chandra. Kang Dito, kalau mau ditanya kembali Matius 26 ayat 31 itu pertanyaannya apa coba? Bang Chandra, kita berangkat dari Matius 26:31. Ya. Sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Ya. Kan gitu. Enggak, ini Bang Chandra dulu. Ya. Pertanyaan saya, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Aku siapa? Gembala siapa? Nah, Silakan. itu kalau Matius 26 ayat 31 itu merujuk kepada pernyataan Allah sebelumnya pada kejadian di ada kejadian Gimana Pak Yohanes di dia ini Zakaria. Lihat ayat Alkitab itu seluruhnya berkaitan, Pak. Tidak bisa dipisahkan satu bagian, satu ayat seperti satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Iya, pertanyaan Matius 26 ayat 31 itu berkaitan dengan Zakaria 13 ayat 7. Sudah. Ya. Pernah menyampaikan, bangkitlah hai pedang dan seranglah gembala yang bekerja bagiku, bunuhlah dia, maka domba-domba akan tercerai-berai. Aku akan menyerang umatku. Nah, itu ketika di Zakaria 13 ayat 7 disebutkan seperti itu. Nah, namun di Matius 26 ayat 31, Yesus menyampaikan itu ketika sebelum konteks ini adalah masa menjelang penyaliban Yesus. Nah, Yesus menyampaikan bahwa ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, pertanyaan Kang Dito tadi, aku akan membunuh gembala. Siapakah yang akan membunuh gembala? Yesuslah yang akan berkorban di kayu salib, dan yang tercerai-berai yang disebutkan di situ adalah para murid-muridnya dan pengikut Yesus lainnya. Pertanyaan saya, aku siapa? Gembala siapa, Pak? Aku siapa? Aku adalah merujuk ke Zakaria 13 ayat 7 itu adalah Allah. Dan gembala adalah Yesus sendiri. Jadi Allah atau Bapak akan membunuh anaknya gitu. Yesus dalam rancangannya memang akan terbunuh untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Bapak akan membunuh anaknya gitu. Tidak kata dalam konteks logika cara berpikir membunuh seperti pikiran manusia seperti itu. Sesat logika ini Bang Dito. Iya, Kang Dito nggak bisa berpikir seperti pikiranmu membunuh seperti yang ada di bumi. Bang Dito. Itu membunuh dalam artian adalah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus. Oh, menunggalkan. Gini, Pak Chandra, izin. Pak Yunus agak noise, mungkin di mute dulu, nanti dibuka kalau mau bersuara. Gini Pak Chandra. Ya. Yang tertulis di situ kan sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala. Merujuk ke Zakaria 13 ayat 7. Yes, tadi udah kita bahas. Aku di situ menurut Anda kan Bapak, pencipta langit dan bumi, betul? Ya, Allah. Oke, gembala di situ adalah Yesus, betul? Ya. Oke. Tulisannya adalah aku akan membunuh gembala. Apakah Bapak akan membunuh Yesus? Apakah Bapak ini membunuh manusia sejak semula, Pak? Dalam rancangan penyelamatan umat manusia oleh Allah adalah menurunkan anaknya yang tunggal sebagai penebusan untuk dosa manusia.
Oke, kita bahas Zakaria 13 nomor 7-nya, Pak. Hanya dengan mengalami kematian, Yesus itulah jalannya Allah untuk sebagai Allah yang adil untuk menyelamatkan manusia. Ngeri kali Bapak ngorbanin anaknya, Pak. Pikiran Bapak selaku manusia, pikiran Ya, Bapak terus selaku kita kalau bukan manusia, menurut Bapak siapa? Kita kan manusia, Pak. Makanya jangan pemaknaan Bapak selaku manusia. Nah, terus kita sebagai manusia mau bukan seperti manusia, sebagai hantu atau sebagai apa, Pak? Makanya Kang Dito kembali lagi ke Kristen, memperdalam kekristenannya sebagai pengikut Kristen. Orang itu supernal ya, Pak. Nyanda itu, Pak. Bang Dito, terus satu pesan saya nih. Sebentar, saya bicara dulu. Mohon maaf Yohanes, mohon maaf saya potong. Kang Dito mau sampai kapanpun ketika Anda sudah meninggalkan Kristen, maka seluruh doktrin atau seluruh pemahaman terkait kekristenan akan bertentangan dengan Bapak. Oke, iya, betul. Nggak dengar suaranya noise. Bang Dito. Ini memang ciri khasnya debaters. Ketika udah disampaikan faktanya, maka disebutkan suaranya noise. Tapi izinkan saya sekali lagi bedah Zakaria 13 nomor 7 ya. Sebentar, saya bicara dulu Bang Dito. Ya, silakan. Bang Dito, sekarang begini, saya sadar, saya tahu kita tidak akan bisa mengerti kebenaran kalau Roh Kudus itu tidak ada pada kita. Jadi ini saya harus mengakui ini, dan teman-teman harus mengakui ini. Kita kalau kita buka Alkitab ini, kalau bukan Roh Kudus yang berkuasa atas kita, sampai mati kita tidak akan menemukan kebenaran. Intinya begitu. Maksudnya tidak akan menemukan kebenaran di dalam Bible gitu maksudnya, Pak? Kalau jangan begitu, itu namanya belum. Kamu, Bang Dito, tidak akan pernah menemukan kebenaran di dalam Alkitab Bible ini kalau Bang Dito tidak menafsirkan sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus atau Roh Allah itu, karena dia akan memberikan pengertian. Oke? Nggak apa-apa. Makanya memang harus masuk Kristen dulu, baru membaca Bible itu akan mengikuti apa yang diilhami Roh Kudus gitu, teman-teman. Jadi ini semakin seru, namun ya mohon maaf karena sangat menarik ya. Wahyu 2 nomor 20, yang nomor 9-nya hati-hati jangan dibaca. Wahyu 2 nomor. Bro, jangan komentari Wahyuku, komentari saja 31 itu. Ya. Sorry bro. Kok lari kemana-mana? Saya bersama dengan 569 orang mata memandang. Kita geser ke Ustadz Arif. Karena udah dari tadi nungguin. Terima kasih. Tunggu dulu host, tunggu dulu host. Sebentar saja. Tadi saya mute kan. Satu hal yang mau saya bilang. Tadi kan saya bilang iblis, penjelasannya itu harus ada, tapi saya tidak akan menjelaskan. Ya, begini, kenapa saya bilang iblis? Tolak ukurnya adalah di dalam Yohanes pasal 18 ayat 37. Demikian bunyinya, ya. Sekali lagi. Tolak ukurnya adalah Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Garis bawahi, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ya, kiranya hanya Roh kebenaran yang memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kita untuk memahami kebenaran. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hanya itu yang bisa sampaikan. Siap. Terima kasih banyak ya Bro Wahyu, Pak Yohanes. Kalau mau ikut-ikutnya geser ke tempat Ustadz Arif. Kita geser ke sana, Menara Syiar. Kalau kita Islam Indonesia. Oh, sorry, saya juga mau pamit dulu. Satu dalil untuk kapan kita gabung lagi ya, Bro? Tapi pesan saya berdoa, minta Tuhan nyatakan diri buat Abang supaya Abang mengenal Tuhan. Karena itu yang membuat Abang bisa selamat. Tuhan memberkati. Tapi bantahan dalil untuk seluruh umat Kristen, saudara-saudaraku Kristen. Saya cuma mengambil kutipan satu dalil ini aja. Yohanes pasal 5 ayat 31.
Apabila kesaksian itu datang daripada diriku sendiri, maka kesaksian itu tidaklah benar. Tolong direnungkan, ya. Ada. Wahai Tuhan, kita mengalami Tuhan. Oke, kita geser ke Menara Siar ya. Terima kasih banyak Pak Yohanes, Bro Wahyu, teman-teman. Sehat selalu, berkah barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.